Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai baca Quran surat Al-Isra ayat 94. Bismillahirrahmanirrahim. Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waliwalidayya amin. Wa mana anasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma mana'an nasa ayyuminu id ja'ahumul huda. Wa mana'an nasa ayyuminu idh ja'ahumul huda. Id ja'ahumul huda illa an qalu aba'athallah. Idh ja'ahumul huda illa an qalu Qalu aba'athallahu basharar rasula. Qalu aba'athallahu basharar rasula. Qul law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutma'innina lanazzalna alaihim. Qul law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutma'innina lanazzalna alaihim Lanazzalna alaihim minas samai malakar rasula.
kafa billahi syahidam. Nah, bacaan apa itu? Iklan. Iklan. Ya. Tanwin bertemu dengan ba. Ada tanda mim kecilnya ya? Ada. Artinya bacaan iklan, bukan syahidan, tapi dibacanya syahidam. Kul kafa billahi syahidam baini wa bainakum. Kul kafa billahi syahidam baini wa bainakum. Kalau ada nun bertasdid itu bacanya ditahan. Innahu kana bi'ibadihi khabiram basira. Innahu kana bi'ibadihi khabiram basira. Gunanya kurang tadi innya. Ulangi lagi, ditahan ya innya. 1, 2, 3. Innahu kana bi'ibadihi khabiram basira. Wa may yahdillahu fahuwal muhtad. Wa may yahdillahu fahuwal muhtad. Wa may yudlil falan. Bacaan apa itu? Ikhfa. Ikhfa. Jadi nun sukun bertemu dengan ta. Wa may yudlil falan tajida lahum awliya'a min duni. Wa may yudlil falan tajida lahum awliya'a min duni. Wa nahsyuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim umya. Wa nahsyuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim umyan wa Wujuhihim umyan wa bukman wa summa. wujuhihim umyan wa bukman wa summa. Ma'wahum jahannam. Ma'wahum jahannam. Kullama khabat zidnahum sa'ira. Kullama khabat zidnahum sa'ira. Dzalika jazaa'uhum bi annahum kafaru bi ayatina. Dzalika jazaa'uhum bi annahum
nanya kurang panjang. Coba ulangi lagi dari bi ayatina. 1, 2, 3. Bi ayatina wa qalu aidza kunna idzaman wa rufata. Kalau mengulang dari mana? Warufata. Warufatan a'inna lamab'utuna khalqan jadida. Warufatan a'inna lamab'utuna khalqan jadida. Awalam yarau anna Allaha alladhi khalaqas samawati wal ardh Awalam yarau anna Allaha alladzi khalaqas samawati wal ardh. Ulangnya dari wal arda qadirun ala ayyakluqa mithlahum wa ja'ala lahum ajala. Wal arda qadirun ala ayyakluqa mislahum wa ja'ala lahum ajala. Ajalah. Berhenti di ajalah, mulangnya dari waja'ala bisa. Kan mau berhentinya kan sudah dekat. Waja'ala lahum ajalan la raiba fihi. Wa ja'ala lahum ajalan la raiba fihi. Fa'abadzalimuna illa kufura. Fa'abadzalimuna illa kufura. Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi. Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi. Nah, dari Robbi. Ulangnya dari Robbi bisa. Robbi itu kan Tuhanku, ya kan? Dari rahmati Robbi bisa. Dari rahmati Rabbi idzal la amsaktum khasyatal infaq. Rahmati rabbi amsaktum khasyatal infaq. Wa kana al-insanu qatura. Wa kana al-insanu qatura.
laqad ataina Musa ayatin bayyinatin fas'al bani Israil. Walaqad ataina Musa ayatin bayyinatin fas'al bani Israil. Ulangnya dari Bani. Bani Israila ja'ahum faqala lahu fir'aunu inni Bani Israil ja'ahum faqala lahu fir'aunu inni. Ulangnya dari Ini. Inni la'adunnuka ya Musa mas'ura. Inni la'adunnuka ya Musa mas'ura. Konsentrasi. Qala laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair. Ya. Laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair. Wa inni la'adunnuka ya fir'aunu mas'ura. Wa inni la'adunnuka ya fir'aunu mas'ura. Fa'arada ayyastafizahum minal ardi fa'aghraqnahu wa man ma'ahu jami'a. Fa'arada ayyastafizahum minal ardi fa'aghraqnahu wa man ma'ahu jami'a. Wa qulna min ba'dihi li bani
Ulangnya dari Faidah. faidah lebih bagus. Wa'dul akhirah juga boleh. Ya. Faida jaa wa'dul akhirati ji'na bikum lafifa. Faidah wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muktin wa nazzalnahu tanzila. Qul aminu bihi aw la tu'minu. Innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim idza yutla alaihim yakhiruna lil azqani sujada. Wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Wa yakhiruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a.
tad'u falahul asmaul husna. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Tadi ayat, iya tadi kurang pas. Ulangi lagi dari ayat 1, 2, 3. Ayyamma Tad'u falahul asmaul husna. wala tajhar bi sholatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Tajhar bi sholatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarik. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarik. Ulangnya dari lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minad dzulli wa kabbirhu takbira. Lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minad dzulli wa kabbirhu takbira. Gelap kan? Ya, kalau mendung begini gelap. Bareng ya. Ya, 1, 2, 3. Awalam yarau Alladzi khalaqas samawati wal arda qadirun ala ayyakhluqa lahum wa ja'ala lahum ajalan la raiba fihi fa'abad zalimuna illa kufura. Qul law antum tamlikuna zaina rahmati rabbi amsaktum khasyatal infal. Ya, terus lanjut. Wa kanal insanu
Nabi Musa dan Fir'aun. Fir'aun. Allah itu, jadi Allah itu ketika memberikan mukjizat kepada seorang rasul sesuai dengan kebanggaan pada zamannya. Ketika zamannya Raja Fir'aun, yang dibanggakan ketika zamannya Raja Fir'aun itu adalah ilmu sihir. Ya, ilmu sihir. Jadi ilmu sihir itu sudah ada zaman bahla. Dari zaman bahla ilmu sihir itu sudah ada. Kalau baca buku-buku cerita itu yang komik ya, atau mungkin cerita di TV, entah cerita di koran, entah di mana saja, bagaimana Raja Fir'aun itu mengumpulkan para penyihir tersohor. Zaman sekarang ada nggak orang-orang yang ahli di ilmu sihir? Ada Ada ya? Kelapa besar ada di dalam telur. Misalnya, Rambut ada di dalam telur. pokoknya ilmu sihir lah. Pak Tarno. Mungkin juga ada orang produksi apa ya? Teluh, Santet. santet, apalagi. Jadi sihir itu sudah ada sejak zaman Nabi. Zaman Nabi Musa sihir sudah ada, sehingga ilmu sihir itu dibanggakan dan orang merasa bangga ketika memiliki ilmu sihir, dan sihir itu bisa dipelajari. Sihir itu bisa dipelajari. Belajarnya ke siapa? Ya, di guru sihir. Ya kan? Iya. Masa banyak siapa? Ya, Ya ada bisa, gurunya. nggak bisa. Gurunya siapa? Ya banyak. Mungkin ya hanya orang-orang tertentu saja yang bisa memainkan ilmu sihir. Dan kalau ilmu sihir itu memang belajarnya bersumbernya dari setan, dari jin, dari iblis. Memang jagonya ilmu sihir. Kalau orang zaman sekarang nyebutnya ilmu hitam. Iya. Ilmu hitam. Karena belajarnya itu ya begitu. Ilmu hitam gimana? Gelap. Misalnya kan uang digandakan. Terus zaman sekarang kan banyak Iya. di TV itu. Tertipu gara-gara apa itu? Menggandakan uang dukun. Nggak ada uang. Masih saja ada orang percaya tentang penggandaan uang. Gimana ceritanya? Jangan percaya kalau ada orang ngaku-ngaku bisa menggandakan uang. Buat dia aja sendiri ya Pak. Banyak. Kalau orang itu pintar menggandakan uang, Buat bikin dia. aja dia sebanyak-banyaknya. Sebanyak buat Satu dia. rumah isinya di gudang itu penuh dengan uang. Ini bukunya malah kere juga. Gimana ceritanya? Menggandakan uang, dia bisa menggandakan uang, tapi dia sendiri bukan orang kaya. Gimana ceritanya? Dia sudah punya ilmunya, jadi percaya. Enggak apa namanya? Nggak masuk Enggak akal. masuk akal, enggak nyambung. Nggak nyambung. Ya kan? Soalnya udah banyak ya Pak di kamar nih. Iya Ah. kaya tuh beda Nih rumah saya orang kaya, lihat di gudang uang banyak banget. Saya bisa sanggup menggandakan uang. Baru udah kita datang ya Pak. Orang-orang pada datang, gimana Mbak? Saya kepengen kaya, saya pengen tolong dong uang ini 10.000 menjadi 1 juta, misalnya kan. Uang 1 juta menjadi berapa? 100 juta misalnya. Ntar saya tambahin uangnya. Ini yang dukun menggandakan uang juga susah. Jadi, tapi memang benar sebenarnya ilmu sihir itu sudah ada sejak zaman Nabi. Artinya zaman Nabi Musa dengan Fir'aun mengumpulkan para penyihir. Kan kalau dalam ceritanya Nabi Musa itu ketika dipanggil oleh Raja Fir'aun, coba pengen lihat Musa seperti apa kekuatan sihirmu. Raja Fir'aun menganggap Musa itu adalah ahli sihir, padahal tidak.
Dan Nabi dan Raja Fir'aun mengumpulkan dedengkot-dedengkotnya orang yang mengaku sihir. Oh, iya, orang yang adil, tapi nggak boleh sembarangan. Ngaku, saya bisa pak, saya bisa menyihir begini, tapi ternyata bohong. Oh, bisa dibunuh. Artinya memang benar-benar orang yang ahli di bidang ilmu sihir dikumpulkan. Coba kayak apa Nabi Musa itu. Kemudian tongkat-tongkatnya itu dijatuhkan, berubah menjadi ular. Wah, ya, ini mau tongkatnya berubah jadi ular, ini tongkatnya segala macam. Kan atau misalnya kan, apalagi tongkatnya ditunjukin misalnya kan, ada pohon rambutan, tring jadi emas. kayak Tom and Jerry itu kan kalau film mikir. Ya kan itu namanya juga ilmu sihir, ya kan? Nah, tetapi Nabi Raja Fir'aun menganggap bahwa Musa itu mempunyai ilmu sihir, padahal tidak. Jadi dalam Al-Quran tis'a ayatin ada 9 mukjizat. Mana tadi? Tis'a ayatin. Ya. Tis'a ayatin bayyinatin fas'al bani Israil. Jadi zamannya Bani Israel. Kemudian Nabi Musa kaget, lihat ada banyak ular. Ularnya itu mau apa namanya? Mau mencatok, ya bahasa mencatok ya. Mau mencatok Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa diberilah petunjuk oleh Allah. Idrib biasa, artinya pukullah itu tongkat. Nabi Musa membawa tongkat. Idrib biasa, pukullah itu tongkatmu. Ketika Nabi Musa memukulkan tongkatnya, kemudian Nabi Musa tongkatnya itu berubah juga menjadi ular. Tetapi ularnya di sini Nabi Musa beda dengan ularnya para sihir itu. Kalau dalam kisah-kisah itu, ularnya Nabi Musa itu memakan ular-ular yang punya milik sendiri itu sampai habis. Wah, sampai. Jadi Nabi Musa itu banyak mukjizat. Terus termasuk juga ketika Raja Fir'aun, Nabi Musa lari menyeberangi lautan di Laut Merah. Karena dikejar terus oleh Nabi Musa membawa pasukannya, membawa umatnya itu mau menyeberang lautan, dikejar oleh Raja Fir'aun, sudah mepet di pinggir laut, sudah kepepet. Kemudian para umat-umatnya, Musa, kalau engkau adalah seorang nabi, tunjukkan kepada saya bahwa kau adalah seorang nabi yang hebat. Umatnya beratapun. Kemudian Nabi Musa diberilah peringatan lagi, beri petunjuk oleh Allah. Idrib biasokal hajar. Artinya tongkat itu dipukulkan di tepi laut itu, kemudian jadi Nabi Musa itu banyak ya. Jadi itu salah satunya. Jadi Nabi Musa bukan sihir. Nabi Musa dimiliki oleh Musa adalah mukjizat. Beda mukjizat dengan sihir. Bedanya apa? Kalau sihir bisa dipelajari, kalau mukjizat tidak bisa dipelajari. Ya, karena mukjizat itu, berarti kan mukjizat itu datangnya dari Allah. Jadi begini contoh, misalnya nih, hebat banget ya Nabi Musa, tongkatnya itu ajaib sekali. Itu tongkatnya Nabi Musa itu, disitulah mukjizatnya Nabi Musa. Ada nggak sekarang mukjizat tongkatnya Nabi Musa itu? Nggak ada. Ada beritanya nggak? Nggak ada. Enggak, maksudnya sekarang ada nggak peninggalan Nabi Musa? Coba di Google ada nggak? Masih ada nggak, tersimpan nggak tongkatnya Nabi Musa itu? Wah, kalau di Indonesia itu tongkat Nabi Musa itu bisa sakti bener itu. Kalau dijual, wah mahal banget.
Orang tongkat biasa aja harganya mahal, apalagi tongkat Nabi Musa. Wah, ya penuh dengan wah. Nah, tongkatnya Nabi Musa itu bisa menjadi mujizat itu nggak seenaknya Nabi Musa. Misalnya nih ya, Nabi Musa tongkatnya dipilih. Misalnya ada apa lagi? Misalnya ada pohon rambutan, ada buahnya. Sekali-kali dah saya pengen rambutan itu saya rubah menjadi emas. Misal, terus wah cuman ada 3 biji ada buahnya, saya bikin penuh dengan buah. Nggak bisa. Nabi Musa nggak begitu. Nabi Musa itu ketika memukulkan tongkat itu atas perintah Allah dulu. Membelah lautan ya Pak? Membelah Nabi Musa nggak bisa. Bisa tongkatnya nih. Tuh kan membelah. Tuh, ya tetap aja nggak belah. Memang mujizat itu datangnya dari Allah, nggak belah. Tapi ketika Allah merintahkan, Belah. Lala. Itrib ya sokar hajar. Belah. Iya. Jadi ketika dibetulkan, dipukulkan di laut itu kemudian Laut merah. nah itulah yang namanya mujizat. Zaman sekarang kan bisa saja, ini tongkatnya dari Musa dicuri misalnya, ada kemudian dimain-mainin, misalnya ada perempuan, misalnya ada nenek-nenek nih, saya rubah menjadi gadis lagi. Nggak begitu. Bidadari. Iya, kayak apa? Itu kalau di film-film komedi itu. Atau apa ya? Kayak di cerita-cerita lah, tongkat ajaib. Yang nenek-nenek saya rubah menjadi gadis lagi. Yang giginya tadinya nggak bisa. Jangankan kita misalnya taruhlah mencuri lah, misalnya kan mencuri tongkatnya Nabi Musa, atau nggak tahu ceritanya saya punya tongkatnya Nabi Musa dimain-mainkan, saya nggak bisa. Pak, itu yang rambut Nabi Muhammad yang kita cium-cium itu Nabi rambut benar? Nah, Itu yang suka yang di mana? kan itu tuh mau terus ciumin rambut Nabi. Hadip ya ada rambut Nabi di kaca gitu kecil. Di mana? Di mana? Situ saya. Di mana? Di tuan Di mana? Biasa ini. Kalau malam ciumin di mana tuh rambut Nabi? Nggak jelas. Nggak jelas. Nggak yakin saya. Terus kambing lagi. Satu-satu ciumin tuh Pak, keliling kita. Iya, Dikasih. dikasih rambutnya. Bukan dikasih rambut, Kasih cium. Cium. Kasih cium rambutnya. Kayak Hiasan mana? Rasanya ini. Ini wujud dia ya dia. Emang tuh bawa. Tapi setahu saya yang namanya rambutnya Nabi Muhammad itu sekarang kan banyak sekali sejarah peninggalan zaman sejarah ya, zaman Nabi, zaman sebelum Nabi. Itu ketika diketahui bahwa itu adalah peninggalan yang sangat bersejarah, itu langsung diamankan oleh negara masing-masing, dijadikan sebagai museum. Pas barangan. Ya misalnya nih, misal ya, kalau saya sih kan orang gini, di Turki di situ ada museum di sana itu ada yang pernah ke sana ya. Kalau saya kan belum pernah ke Turki. Konon katanya ada bekas telapak Nabi Muhammad, ada rambutnya Nabi Muhammad ya, ada pedang, apalagi tongkat juga ada. Ya. Kalau itu ya, kalau saya kan nggak bisa memastikan itu benar apa enggak. Yang tahu persis adalah orang yang pertama kali menemukan itu siapa, dan biasanya ditanya dulu benar enggak. Jangan-jangan cuma bohong-bohongan. Kalau sudah dimuseumkan
atas nama negara, atas nama pemerintah, biasanya benar-benar itu adalah biasanya ya benar-benar itu peninggalan sejarah. Nah, misalnya di sini ada orang ngaku-ngaku nih rambutnya Nabi Muhammad. Wah, kan bisa nih di Indonesia nih ada. Kalau menurut saya, misalnya nih ada orang Indonesia yang memiliki rambutnya Nabi Muhammad. Kalau menurut saya, seharusnya negara pemerintah turun tangan, amankan itu rambut peninggalan Nabi Muhammad, masukkan dan dirawat, disimpan di museum. Tapi harus betul-betul diteliti. Kan zaman sekarang kan banyak ahli peneliti rambutnya, misalnya menundung dengan rambutnya ibu, rambut saya, atau sama DNA-nya kan itu kan bisa dihitung di laboratorium. Wah, ini mah rambutnya rambut bohongan, ini rambut zaman sekarang. Rambut zaman dulu dengan rambut zaman sekarang, kayaknya mungkin beda. Orangnya juga tinggi Pak, 10 Nah, meter itu dulu Pak. jadi mungkin beda. Jadi beda ya. Tulang saja, tulang zaman para nabi dengan tulang zaman sekarang lain. Jadi komposisi istilahnya yang ada di tulang itu ketika dicek, wah ini mah tulangnya tulang pernah makan donat ini. Iya, kalau orang pernah makan donat tulangnya kayak gini. Iya kan? Maksudnya jual itu begini, makanan-makanan yang sudah banyak mengandung zat kimia. Ini mah tulangnya orang pernah minum Fanta, minum Sprite, ya, jadi begini. Tapi kalau zaman dulu, Fanta belum ada, Sprite belum ada, donat belum ada, es belum ada, jam belum ada, apalagi. Jadi yang dimakan apa? Makanan yang Singkong belum ada. Belum ada juga. Nah, bisa dilihat. Gennya itu, ya tulang bisa dilihat, rambut bisa dilihat, ukuran tengkoraknya. Itu kan ada bilik-biliknya kalau tengkorak itu kan, otaknya ya. Otaknya zaman dulu itu dengan zaman sekarang sudah beda, sudah berubah. Nah, jadi menurut saya masalah mukjizat itu sekali lagi mukjizat tidak bisa dipelajari, tapi kalau sihir bisa dipelajari. Cuman masalahnya orang zaman sekarang banyak ngaku-ngaku punya ilmu sihir, ilmu macam-macam, bisa mengadakan uang. Nah, kitanya juga gampang percaya. Iya benar orang sekarang. Lihat aja gampang ya tadi. Orang ngaku bisa mengadakan uang, plus dia sendiri miskin. Kekurangan uang. Kan gak nyambung. Coba deh, misalnya nih, ibu pintar ngadain uang. Apa yang pertama kali dilakukan? Nah, saya punya Bikin ilmu. duit kita. Saya punya ilmu, saya bisa mengadakan uang. Apa salahnya saya bikin uang? Mengadakan uang sendiri. Masain orang ya. Ngapain saya nipu orang, gitu kan? Iya. Nah, jadi begitu. Jangan kayak kanjeng. Kanjeng. Kanjeng apa itu yang suruh kanjeng itu? Iya, kanjeng apa tahu deh itu. Dimas Kanjeng. Iya dulu Nah, duit. jadi banyak orang tertipu gara-gara ada pengakuan seseorang yang bisa mengadakan uang. Yang bisa mengadakan uang, ya apalagi ilmunya kalau bukan ilmu si ya ilmu apa namanya? Ilmu sihir lah. Sekarang kan bisa ngadain uang itu pencetakan duit. Bisa duit. Ya, baik itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.